Shalom saudara sekalian semua yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Dan saya berdoa, dan saudara juga berdoa buat saya ya. Nah, kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Dan terima kasih saudara yang selama ini yaitu setia bersama dalam program ini. Dan share saudara, dan saudara bisa tunjuk like atau share kepada teman-teman saudara. Di mana kita juga dapat memberkati teman-teman kita dengan firman yang sederhana, tapi firman Tuhan sebagaimana sederhana pun firman itu selalu memberi kekuatan bagi kita semua. Amin. Dan malam hari ini saya akan share mengenai yaitu Allah atau Tuhan yang melihat. Amin. Dan saya tahu yaitu Tuhan tidak pernah tertidur sedikit pun. Dan dia selalu melihat kita dimanapun kita berada atau apapun keadaan kita. Tuhan kita luar biasa ya. Amin. Mari kita doa terlebih dahulu. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena Engkau baik dan selalu baik Tuhan. Dan kami puji Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang sangat memperhatikan kami. Yaitu Allah yang tidak pernah tertidur, tapi Allah yang selalu melihat keadaan kami dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh waktu yang indah ini kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus sendiri beracara, dan Roh Kudus yang mempermudah untuk saya membawa firman, Roh Kudus juga yang mempermudah untuk setiap pemirsa mendengar dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami semua menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dan ayatnya pada sore hari ini adalah dari kitab Kejadian 16 ayat 13 dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan tulisan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Amin. Yaitu ini bicara mengenai Hagar, yaitu seorang ibu tunggal pada saat itu. Dan dia menghadapi kesusahan. Saya sendiri seorang ibu tunggal, yaitu saya tahulah, yaitu nggak mudah untuk menjadi seorang ibu tunggal. Bahkan untuk ibu-ibu yang nggak tunggal aja susah, apalagi untuk ibu tunggal ya. Gimana kita merasakan hidup tanpa kepastian, yaitu apalagi mami dalam urusan ekonomi keluarga. Karena mami banyak juga orang yaitu ibu tunggal yang nggak dapat tunjangan, di mana mereka harus berdiri sendiri, harus bekerja banting tulang dan mencukupi yaitu untuk dirinya sendiri dan juga keluarga, dan juga seluruh keluarga maupun seluruh keperluan anak-anak mereka dan juga masa depan mereka. Saya juga ingat waktu itu di mana saya sakit, nomor satu doa saya, aduh Tuhan jangan sampai saya mati. Saya pikir kalau sampai mati kesian ya anak saya, siapa yang mau ngasuh anak saya? Jadi peran ibu tunggal itu kalau buat saya orang bilang gampang, tapi kesulitannya lebih banyak. Yaitu karena mereka juga harus tahu bagaimana mengambil keputusan dalam umpamanya, atau mereka harus bersikap juga di kantor maupun di masyarakat atau kehidupan sosial dimanapun saudara berada. Waktu kita keadaan down ya, benar-benar rasanya meskipun nggak masalah, tapi ada satu saat saudara mengatakan, aduh saya rasanya down banget, atau merasa kok kayaknya berat banget ya. Meskipun saudara bisa mengatasi, tapi ada satu saat di mana saudara merasa itu kok berat banget. Saya ingat kembali, kalau saat-saat seperti itu sering kali, dan itu menjadi kekuatan saya, di mana saya melihat yaitu firman Tuhan, gimana apa yang janda-janda di dalam Alkitab itu, atau ibu-ibu dalam Alkitab itu mengalami atau menghadapi kehidupan mereka pada saat itu, dan itu langsung membuat saya bersyukur dengan keadaan saya. Saya membayangkan yaitu berapa susahnya, karena untuk menjadi seorang wanita di dalam zamannya Alkitab, apalagi kalau mereka seorang ibu tunggal. Saya nggak bisa bayangkan sih ya, bagaimana Hagar umpamanya dia dengan anaknya Ismail, setelah itu seperti janda di Sarfat, yaitu dia mengatakan hanya anak satu laki, dia bilang, oh kalau saya makan, terus ya gitu, ya besok dia udah siap untuk mati. Tapi Elia justru datang kepada dia, itu Nabi Tuhan yang dikirim untuk ke janda di Sarfat tersebut. Setelah itu saya bisa bayangkan Ruth dan Naomi, yaitu Naomi gimana suaminya mati, anak duanya mati lagi. Dan setelah itu apa yang terjadi dengan wanita Samaria, yaitu dikatakan dia mempunyai 5 suami, tetapi Yesus justru datang yang menemukan dia. Secara kita bisa lihat ya bagaimana sebetulnya Tuhan bukan kita, tapi gimana yaitu Tuhan mendatangkan mereka. Itu membuat saya wow ya. Dan itu sebetulnya benar. Pada umumnya, saya katakan pada umumnya, justru itu Tuhan yang mencari kita. Kalau kesusahan baru mencari Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan selalu mencari anak-anaknya karena dia mau yaitu kita kembali kepada dia. Oke,
Kita balik lagi ya. Apa yang saya mau bicara sore hari ini mengenai Hagar yang hidup di zaman Abraham. Dan kita tahu yaitu Hagar adalah seorang gadis pelayan dari Mesir. Kemungkinan besar diberikan kepada Abraham dan Sarai setelah masa tinggal mereka yang sulit pada waktu itu di Mesir. Dan pada zaman Timur Tengah kuno apa yang terjadi? Seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan biasa dianggap milik daripada tuannya. Biasa seorang budak wanita dipakai untuk membantu yaitu istri daripada tuannya atau membantu daripada anak perempuannya. Tapi pada zaman itu, jika yaitu istri daripada tuannya itu mandul, apa yang terjadi dan mereka nggak bisa memberikan keturunan, maka istri tuan tersebut akan memilih seorang wanita budaknya dan memberikan kepada suaminya untuk dia mendapatkan keturunan. Saudara bisa bayangkan nggak sih? Jadi budak ini benar-benar kayaknya nggak ada artinya, ya. Dia suka nggak suka, dia harus mengikuti apa yang keinginan daripada nyonyahnya. Karena Sarai belum mendapat keturunan, maka itulah apa yang dilakukan Sarai agar mendapat keturunan, yaitu dia minta Abram pada saat itu, yaitu tidur dengan Hagar, yaitu supaya dia mendapat keturunannya. Tapi sayangnya setelah Hagar mengandung, ia memandang rendah Sarai. Maka yaitu Sarai otomatis secara logika juga dia kesal juga, dia menindaslah Hagar, sehingga Hagar melarikan diri dari Sarai. Dalam pelariannya, malaikat Tuhan menjumpai Sarai dan mengatakan, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Itu tertulis di dalam Kejadian 16 ayat 8. Jadi kita lihat sebetulnya malaikat Tuhan tuh tahu persis. Dia katakan posisinya sebagai hamba Sarai. Dan tahu persis keadaan Hagar. Dia katakan, makanya pertanyaan, dari manakah datangmu? Bahkan yaitu Allah tuh sangat prihatin tentang apa yang terjadi, yaitu atau apa yang akan terjadi, maka dia tanya juga, kemanakah engkau pergi? Ya, kalau kita lihat di Kejadian 16 ayat 8, jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ya udah pastilah ya, karena dikatakan dia kejam. Terus gitu, saudara lihat malaikat Tuhan itu menyuruh Hagar balik ke Sarai. Ayat 9, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Sangat menarik sekali ya. Di samping itu saudara lihat, lagi pula kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Jadi kalau kita dilihat di sini, yaitu malaikat ini setelah menyuruh dia, tapi juga malaikat ini yaitu memberikan jaminan, perlindungan, penyediaan untuk Hagar dan anaknya. Ayat 10, lihat ya, itu sebuah penghiburan sebetulnya untuk Hagar karena janji dari para malaikat itu bahwa Tuhan akan melindungi dan putranya. Maka di ayat 10 dikatakan, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dihitung karena banyaknya. Itu ayat 10. Anak itu juga diberi nama Ismail, yaitu karena sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Jadi artinya Tuhan mendengar keluhan daripada Sarai, Tuhan mendengar yaitu masalah daripada Sarai. Saudara bisa bayangkan. Jadi saudara bisa bayangkan setiap kali yaitu Hagar memanggil anaknya Ismail. Artinya dia katakan, oh Tuhan, dia katakan kepada Ismail, Tuhan itu mendengar penderitaanmu loh. Jadi itu mengingatkan kepada dirinya sendiri dan juga dia mengatakan kepada Ismail perkataan tersebut, dan itu sebetulnya menumbuhkan yaitu iman untuk Ismail dan juga untuk menumbuhkan iman kepada dirinya sendiri. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan melihat Hagar, dia adalah seorang ibu tunggal yang dimana orang-orang pada zaman itu tidak memandang dia, benar nggak? Tapi Tuhan melihat dia, ya. Tidak heran waktu jika yaitu Hagar menjawab malaikat tersebut. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Dengan kata lain yaitu Hagar mengatakan, engkau adalah Tuhan yang melihat, engkau adalah Tuhan yang menjagaku. Hagar kita tahu dia hanya seorang budak. Dia bukan bangsa Israel ya. Kalau saya lihat dari seluruh kitab Kejadian, seluruh Alkitab, dia justru orang yang pertama yang menyebut Allah, yaitu El Roy. Dan dia adalah, kalau saya boleh katakan, yaitu ini masih kitab Kejadian, orang yang bukan non-Yahudi,
maksudnya hanya seorang budak. Saudara bisa bayangkan, Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan nggak memperlihatkan dirinya itu hanya kepada Abraham umat pilihannya, tetapi juga yaitu kepada seorang budak yang nggak ada artinya. Saudara bisa lihat itu. Apa yang maksud, kalau saya boleh lebih lagi ya, apa sih yang maksud dilihat oleh Tuhan? Artinya Tuhan itu hidup, dengan kata lain. Artinya Tuhan, dia katakan, oh Tuhan, engkau tuh benar hidup. Engkau melihat saya, engkau mendengar saya, dan engkau yaitu mengenal saya. Kalau saudara lihat Allah yang menemui Hagar dalam keadaannya, yaitu kalau saudara lihat lagi, Allah yang menemui, tadi saya katakan, Elia yang menjumpai wanita di Sarafat, Yesus yang menjumpai wanita di Samaria tersebut, di sini Allah yang menjumpai Hagar. Ya, jadi kita lihat Allah yang memahami, yaitu dengan lain kata keadaan Hagar, Allah yang tahu yaitu masalah Hagar, Allah yang tahu yaitu kekuatan Hagar sampai beberapa jauh, dan Allah sendiri yang menyiapkan segala sesuatu kebutuhan dari Hagar, itu yang memberi masa depan untuk Hagar dan penuh harapan. Dan saya percaya yaitu dimanapun keadaan saudara, saya nggak tahu keadaan saudara, manusia juga nggak tahu keadaan saudara, sejauh-jauhnya, seteman-teman baiknya saudara, dia nggak tahu hati saudara, dia nggak tahu masa depan saudara, dia cuma bisa lihat yang nangis saudara, tetapi Tuhan yang melihat Hagar, Tuhan juga melihat saudara dimanapun saudara berada. Ia bisa melihat saudara, ia pun bisa melihat saya. Ya, saya mau mengatakan itu kepada saudara. Dari sebab itu janganlah saudara merasa, aduh siapa saya? Sama seperti Hagar, yaitu siapa saya? Tetapi Tuhan itu tidak memilih bulu, dikatakan. Karena dia menciptakan saudara, dia menciptakan Hagar, dia menciptakan saudara, dia menciptakan saya. Kita, apalagi kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti adalah Tuhan yang sangat peduli. Dan dengan apa yang sedang saudara alami sekarang dan apa yang akan datang, Tuhan mengetahui yaitu beban kita semua. Karena apa? Dia tahu masa depan kita. Orang nggak tahu. Satu manusia pun nggak ada tahu. Tapi Tuhan mengetahui yaitu masa depan kita. Dan dia tahu apa beban yang kita harus pikul. Dari sebab itu, dia juga tahu apa rasanya memikul sendirian dan dia mau membantu saudara. Dia mau memikul bersama saudara. Bisa saudara bayangkan yaitu betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Sebetulnya kepada seluruh umat manusia. Karena Allah Bapa telah memberikan Yesus Kristus yang memberikan dirinya yaitu dengan rela loh. Yesus mati di atas kayu salib sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan atas segala dosa, hidup kekal bersama Allah Bapa, memiliki masa depan bersama Dia. Saudara bisa bayangkan itu semuanya, amin. Dan kalau kita lihat lagi apa yang terjadi, yaitu waktu anaknya itu lahir dan menjadi besar, Hagar dan Ismail diusir ke padang gurun. Dulu Hagar yang melarikan diri, sekarang mereka diusir. Dan Abraham membekali mereka dengan roti dan air. Kalau dipikir roti dan air nggak bisa kan sebanyak-banyak, pasti ada batasnya. Ketika persediaan mereka yang sedikit itu habis, Hagar meratap kesakitan, yaitu sakit lah maksudnya, melihat yaitu anaknya itu yang akan mati. Dan apa yang terjadi yaitu sekali lagi malaikat Tuhan atau Tuhan datang kepada mereka. Dan apa yang terjadi yaitu Tuhan sendiri sekali lagi berbicara kepada mereka. Dia mengatakan, ya, Kejadian 21 ayat 17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Dia bilang, janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dan tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Wow, kita lihat di sini ya. Dalam keadaan buruk sekalipun di mana tidak ada pengharapan, Allah masih mengingat dia. Allah masih mengingat janjinya. Dan bukan saja Allah mengingat janjinya untuk Hagar, yaitu memberi tetap hidup, yaitu air minum tersebut, tapi lebih dari itu kau saudara lihat di sini, yaitu di mana dia juga memberikan mencukupi segala kebutuhan daripada putranya atau Ismail. Tuhan memberikan janji untuk anaknya, untuk masa depan daripada anak itu. Ingat sebelum dia lahir dia sudah memberi janjinya,
Sekarang anak itu lahir, dia tetap memegang janjinya. Dari sebab itu, saudara sekalian, sebelum saya lanjut lagi, mengingatkan kepada saudara yaitu pegang janji-janji Tuhan. Itu kemarin Dr. Paul mengatakan tahun ini adalah tahun janji daripada Tuhan, His promises. Saudara tahu, ini semua satu Alkitab ini penuh. Ya, saya Alkitabnya jelek sih, tapi sebenarnya ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Jelek artinya saudara tahu ya, udah dipakai, udah banyak sekali. Ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Ribuan daripada janji Tuhan untuk kita semua. Dan telah yaitu dimateraikan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dan artinya itu bagian kita hanya apa? Untuk kita yaitu pegang erat-erat firman Tuhan. Ya, itu aja saudara, pegang erat-erat firman Tuhan. Seperti yaitu di sini Allah dengan Hagar. Begitu juga yaitu Allah dengan kita melalui anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kita pegang janji dia yaitu kuat-kuat untuk kita semuanya. Sekali lagi ya, saya balik lagi ya. Tuhan memberikan janji itu yaitu untuk anaknya, untuk masa depannya. Tuhan memberikan janji itu ya. Sungguh itu luar biasa. Itu menceritakan apa, menyatakan apa saudara, bahwa Tuhan itu sangat-sangat peduli kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Dan Tuhan sangat-sangat peduli yaitu kepada masa depan daripada anak-anak kita, cucu kita, dan seluruh keturunan kita. Barangkali orang yaitu peduli sebatas kita dan anak kita, tapi Tuhan itu memastikan, kalau kita nggak ada, yaitu Tuhan memastikan anak cucu kita itu tetap yaitu berkelimpahan di dalam dia. Makanya firman Tuhan mengatakan, Daud mengatakan, saya tidak pernah melihat yaitu anak orang cucu dan anak daripada orang benar ditinggalkan kelaparan. Itu ada ayatnya saudara. Dari sebab itu kalau kita lihat di sini, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Hagar, yaitu air secara jasmani. Tetapi lebih lagi yaitu secara rohani, di mana Tuhan menjadi pencukup daripada segala sesuatu dan untuk masa depan dia. Karena itu nggak heran kalau Daud mengatakan di Mazmur, di dalam Mazmur 68 ayat 6, yaitu Allah Bapa adalah bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ini luar biasa ya. Mazmur 10 ayat 14b dikatakan, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, engkau menjadi penolong. Wow, luar biasa saudara sekalian. Jadi dengan jelas sekali ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita panggil dia adalah sebagai Bapa. Allah Bapa kita adalah Allah yang sangat peduli, Allah yang hidup, dan Allah yang sangat peduli akan anak kita, cucu kita, maupun setiap anak yatim dalam dunia ini. Saya percaya itu. Yang terpisah, saya percaya mereka yatim bisa aja, yaitu karena kematian bisa aja mereka menjadi yatim, atau karena perceraian, atau juga penahanan, yaitu karena ayahnya di dalam penjara atau sebagai tawanan atau di mana saja, atau juga dideportasi, yaitu bapaknya dideportasi, atau juga tahanan politik, atau juga trauma dan lain-lainnya. Tetapi Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang terus mengawasi setiap anak-anak kita. Amin. Kita nggak usah kecil hati, kita nggak usah takut, kita tahu, yaitu kita katakan, Tuhan, saya mau serahkan seluruh rumah tangga saya kepada Engkau. Saya tahu Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa, Allah daripada setiap anak yatim. Engkau adalah pelindung dari setiap anak saya dan keturunan, seluruh anak keturunan saya. Amin saudara sekalian. Dan Tuhan hidup sampai saat ini dan selama-lamanya dia hidup karena dia adalah Allah yang kekal. Dan dia adalah sumber air kehidupan kita semuanya. Amin. Maupun juga bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu saudara, janganlah kita melihat ke bawah, terpuruk di dalam yaitu situasi kita. Sehingga kita nggak bisa lihat apa-apa, kita hanya menangisi diri kita. Kepala kita tertunduk dan kita hanya bisa menangisi yaitu keadaan kita. Kalau orang menangis nggak ada yang ke atas ya, semua orang menangis itu ke bawah. Ya, benar nggak ya? Dia hanya melihat yaitu kakinya dia hanya melihat tanahnya. Tetapi mari saudara jangan melakukan itu. Tidakkah yaitu firman yang Tuhan berikan kepada kita pada sore hari ini adalah kekuatan kita. Bahwa dialah Allah yang melihat, Allah yang mendengar kita. Bukan saja melihat, tapi dia juga mendengar setiap teriakan kita, setiap permohonan kita. Dia mendengar saudara. Doa kita itu nggak sia-sia saudara. Dikatakan dia menampung segala sesuatu, setiap air mata kita dia tampung. Itu Allah yang sangat mengasihi. Ya, Allah itu sangat kuasa dan dia menciptakan langit bumi ini, dia menciptakan segala sesuatunya. Dan itu luar biasa.
yaitu dia masih peduli kepada kita ini. Dia masih mendengar suara kita, mendengar permohonan kita, dia melihat keadaan kita. Bagian kita yaitu hanya perlu datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, atau perlu datang kepada Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berseru kepada Allah Bapa yang hidup, menaruh pengharapan kita kepadanya, dan biarlah Tuhan sendiri, waktu kita berseru kepada dia, dia akan membuka mata kita untuk melihat, yaitu mujizat-mujizat yang dia telah siapkan bagi kita di hadapan kita. Amin. So don't give up. Janganlah kita melihat ke bawah terus sampai kita nggak bisa melihat sumurnya yang tidak begitu jauh daripada kita. Amin. Karena dia telah menyiapkan sumur itu. Bagian kita yaitu untuk melihat kepada dia, memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, pegang semua janji-janji firman Tuhan. Karena dia adalah Allah. Dia bukan manusia yang bisa bohong, tapi dia adalah Allah yang mengenapi seluruh firman-Nya. Karena dia Allah, dia nggak bisa berbohong. Titik. Allah kita nggak bisa berbohong karena dia nggak bisa, titik. Dia adalah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang melihat dan Engkau adalah Allah yang mendengar. Wow, itu sangat-sangat luar biasa. Saya tahu tidak ada Allah lain seperti Engkau, Tuhan. Karena Engkau sungguh hidup. Dari sebab itu Engkau bisa melihat segala sesuatu keadaan kami. Engkau bisa mendengar segala seruan daripada hati kami, segala jeritan hati kami, segala permohonan doa kami. Kami tahu Engkau bisa mendengar semua itu dan Engkau selalu menjawabnya, Tuhan. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik karena Engkau adalah Allah yang baik. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih atas segala sesuatunya. Di mana kami, Tuhan, bisa berharap kepada Engkau. Engkau yang memberi kesembuhan, Engkau yang memberi kecukupan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang membangkitkan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Maha Kuasa Tuhan dan berdaulat di atas segala sesuatunya. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Kamu serahkan seluruh kehidupan kami, anak cucu kami, setiap bagian kehidupan kami, rumah tangga kami, segala sesuatunya Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau. Karena kami tahu waktu Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biarlah cinta kasih daripada Yesus Kristus dan juga damai sejahtera daripada Tuhan selalu melingkupi saudara, tinggal diam di dalam saudara, menjadi kekuatan bagi saudara. Dan biarlah berkat-berkat rohani dicurahkan bagi saudara, berkat jasmani juga dilimpahkan kepada saudara. Dan juga persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami mengatakan, saya menerimanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati, maju terus bersama Yesus. Amin.